Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Taruna Madya Sakira Fauzia, STB 4354 dari Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai pelayanan pembinaan anak di LPKA. Sebelum memasuki materi terlalu dalam, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang anak. Apa sih itu anak? Anak merupakan amanah dari Sang Pencipta sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal. Di dalam pasal 1 ayat 2 UU nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Serupa pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330 yang mendefinisikan bahwa belum dewasa itu mereka yang belum mencapai umur 20 tahun dan belum pernah menikah. Sedangkan pada pasal 1 angka 5 UU nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada di dalam kandungan. Lalu siapa sih anak yang berhak mendapatkan pembinaan di LPKA? Anak yang berhak mendapatkan pembinaan di LPKA itu ialah anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban atas tindak pidana, anak yang menjadi saksi atas tindak pidana, anak yang dijatuhi pidana penjara, serta anak yang sedang menjalani proses peradilan masa pidananya. Anak-anak tersebut ini berhak mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, bimbingan, pendampingan, serta perawatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Mengapa LPKA? Mengapa melakukan pembinaan anak di LPKA? Karena di dalam LPKA, anak-anak yang berhadapan dengan hukum tersebut akan mendapatkan pembinaan khusus, dilindungi, dan dibina supaya mereka dapat meraih masa depannya menjadi lebih baik. Dengan pembinaan yang dilakukan di LPKA tersebut diharapkan anak ini dapat menemukan jati dirinya, mampu bertanggung jawab atas dirinya, dan berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. LPKA adalah lembaga pembinaan yang melakukan pengayoman, pemberlakuan persamaan dalam pelayanan, dan perlakuan terhadap anak yang tetap menjamin kebebasan anak tersebut untuk berhubungan dengan orang tua dan orang lain yang berkaitan dengan anak itu sendiri. Penempatan anak di LPKA ini tentunya akan dipisahkan dengan narapidana dewasa, sehingga pembinaan yang dilakukan terhadap anak ini akan menjadi maksimal. Mereka berhak mendapatkan pendidikan formal dan informal sesuai minat dan bakatnya. Hal ini didukung pula dengan LPKA yang banyak melakukan kerjasama dengan instansi di luar Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya hal tersebut, anak yang berada dalam kasus hukum masih bisa mendapatkan pendidikan seperti yang seharusnya ia dapatkan di kehidupan pada umumnya. LPKA sendiri telah melakukan revisi sistem yang diharapkan mampu membawa perubahan sistem pembinaan yang lebih ramah dalam melakukan pembinaan dan pengasuhan untuk mempersiapkan reintegrasi anak dengan lingkungan sosial. Apa saja sih pembinaan yang diberikan kepada anak di LPKA? Terdapat beberapa bentuk jenis pembinaan yang diberikan kepada anak di dalam LPKA. Yang pertama, ada pembinaan pendidikan formal dan informal. Dalam menjalankan pembinaan pendidikan ini, LPKA bekerja sama dengan instansi terkait untuk mendukung keberhasilan pembinaan pendidikan ini. Anak diberikan keterampilan dan kesempatan untuk mengasah bakatnya agar anak mempunyai bekal saat kembali kepada masyarakat. Dan yang kedua, ada pembinaan keagamaan dan konseling. Dengan pembinaan ini diharapkan anak mempunyai kepribadian yang baik, dapat mengontrol dirinya dalam bertindak, serta mengingat jati dirinya sebagai generasi penerus bangsa yang masih memiliki masa depan yang begitu panjang. Dan yang ketiga, yaitu perwujudan ramah anak, di mana perubahan nama lembaga pemasyarakatan anak berubah menjadi lembaga pembinaan khusus anak ini diharapkan mampu memberikan pendekatan yang intens dan menekankan keramahan dan layak anak. Pembinaan ini dilakukan sejak pertama kali anak ditempatkan di LPKA dengan diaplikasikan dalam bentuk
pendampingan, pengenalan diri, dan lingkungan. Tahap-tahap pembinaan yang diberikan kepada anak di LPKA terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap awal. Tahap awal ini dilakukan semenjak anak masuk ke dalam LPKA sampai sepertiga masa pidananya. Pada tahap awal ini biasa dilakukan pengenalan lingkungan. Untuk yang tahap kedua, ini dilakukan dari sepertiga masa pidananya sampai setengah masa pidananya. Tahap tengah ini biasa dilakukan pembauran, bisa diberikan program asimilasi kepada anak tersebut. Dan yang terakhir itu tahap akhir, biasa dilakukan dari setengah masa pidananya sampai akhir masa pidananya. Tahap akhir ini penyerahan anak ke bapas. Di sini saya juga akan menyampaikan mengenai dasar hukum tentang pembinaan yang dilakukan kepada anak di dalam LPKA. Yang pertama ada UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian ada UU nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Lalu ada UU nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Ada UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian ada UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Lalu ada UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak atau SPA. Dan yang terakhir ada pasal 1 UU nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Lalu hak-hak apa saja sih yang harus diterima oleh anak? Berdasarkan pasal 3 UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, dijelaskan bahwa hak yang wajib diterima oleh anak diantaranya: yang pertama, anak diperlakukan manusiawi sesuai dengan umurnya. Yang kedua, anak harus dipisahkan dari orang dewasa. Kemudian anak harus mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Keempat, anak melakukan kegiatan rekreasional. Dan yang kelima, anak bebas penyiksaan, penghukuman, perendahan martabat, maupun perlakuan tidak manusiawi. Keenam, anak tidak dijatuhi hukum pidana seumur hidup atau mati. Kemudian, anak tidak ditangkap, tidak ditahan, maupun dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir yang bisa dilakukan. Kedelapan, anak mendapatkan keadilan, tidak memihak, dan tidak dipublikasikan identitasnya. Kesembilan, anak mendapatkan pendampingan oleh orang yang dapat dipercaya oleh anak itu sendiri. Kemudian, anak mendapatkan advokasi sosial. Anak mendapatkan kehidupan pribadi, aksesibilitas, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta layanan lain yang sesuai dengan perundang-undangan. Anak juga mendapatkan pengurangan masa pidana, anak mendapatkan asimilasi, dan anak mendapatkan cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan implementasi mengenai pembinaan anak yang dilakukan di LPKA kelas 1 Kutoarjo. Pada LPKA kelas 1 Kutoarjo, pembinaan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dapat berupa yang pertama, pembinaan kesadaran berbangsa bernegara. Pembinaan ini dilakukan dengan kerjasama dengan Komando Rayon Militer atau Koramil 5 Kutoarjo. Pembinaan ini biasanya dilakukan seperti mengikuti upacara mengingati hari-hari besar nasional. Kemudian yang kedua ada pembinaan kerohanian berupa pengajian, pelatihan hadroh yang diadakan di LPKA Kutoarjo. Pembinaan ini diadakan melalui kerjasama dengan Kementerian Agama di Kabupaten Purworejo. Dan yang ketiga ada pembinaan keterampilan. Pembinaan ini diisi dengan pembuatan boneka, gantungan kunci, dan tempat tisu. Selain itu juga ada pembinaan di bidang pertanian dan perikanan yang dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Purworejo. Dan yang keempat, ada pembinaan pendidikan anak. Pendidikan anak di LPKA Kutoarjo ini menggunakan pendidikan non-formal berupa kejar paket melalui kerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Tunas Mekar di bawah pengawas Kemendikbud Kabupaten Purworejo. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.